Satpol PP Kabupaten Pati menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Alun-Alun Pati pada Jumat 16 Februari 2024 malam. Petugas meminta para PKL membereskan dagangan mereka sebab sesuai peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Pati, kawasan Alun-Alun Simpang 5 termasuk zona merah atau zona larangan bagi PKL. Satpol PP lalu mengumpulkan para PKL di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Di lokasi tersebut, Kepala Satpol PP Pati, yakni Sugiono, memberikan imbauan pada PKL agar tak lagi berjualan di zona merah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Mas Kauzan, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa memang beberapa waktu belakangan ini alun-alun Simpang Lima Pati diramaikan oleh sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di sana. Padahal sudah sejak lama pemerintah Kabupaten Pati menerapkan aturan mengenai zona merah atau zona larangan bagi PKL di sejumlah titik. Termasuk di alun-alun 5 merupakan zona merah atau zona larangan bagi para PKL. Selain itu juga sejumlah jalan protokol yang berada di pusat kota Pati juga ditetapkan sebagai zona merah. Namun beberapa waktu belakangan alun-alun dipadati oleh para pedagang kaki lima dan demi menegakkan peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Pati, kemudian Satpol PP mengadakan penertiban pada tanggal 16 Februari 2024 kemarin, yaitu pada malam hari sekira pukul setengah 9 malam. Jadi petugas Satpol PP meminta para PKL untuk membereskan dagangan mereka dan meninggalkan lokasi. Jadi sebelum meninggalkan lokasi mereka dikumpulkan di halaman sekretariat daerah Kabupaten Pati untuk mendapatkan arahan dan juga imbauan serta diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi berjualan di lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai zona merah. Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Sugiono, sebelum melakukan penertiban pada tanggal 16 Februari kemarin, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan kepada para pedagang kaki lima. Menurut Sugiono, ada sekitar 400 surat peringatan yang pihaknya sebarkan atau sampaikan kepada para pedagang kaki lima yang beroperasi di zona-zona merah. Ya, untuk diketahui, Adila, jadi di Kabupaten Pati ini sudah dilakukan 2 kali relokasi pedagang kaki lima. Jadi sebelum adanya penerapan aturan mengenai zona merah, para pedagang kaki lima dibuatkan tempat sentra pusat kuliner yang berada di lahan bekas TPK Perhutani di belakang gedung olahraga atau Gor Pesantren Puri Pati. Tapi para PKL mengeluh karena di sana tidak strategis dan jalan di sana adalah jalan satu arah sehingga sepi pembeli. Kemudian untuk mengakomodir keluhan dari para PKL ini, pemerintah Kabupaten Pati yang saat itu masih dipimpin oleh Bupati Pati Haryanto membangun sentra PKL baru yang berada di Jalan Kembang Joyo dan dinamakan Alun-Alun Kembang Joyo atau yang dikenal masyarakat sebagai Alun-Alun Timur. Di sana Pemkab Pati membangun ratusan kios yang diperuntukkan bagi PKL ex zona merah. Jadi PKL-PKL yang sebelumnya berjualan di zona merah dialihkan ke sana. Namun ternyata dalam perkembangannya, eh, menurut para pedagang, alun-alun Kembang Joyo hanya ramai di masa-masa awal pembukaannya saja. Dan lambat laun mulai seperti halnya di PPK Perhutani. Seperti halnya yang disampaikan oleh Irfan, salah satu pedagang kaki lima yang terjaring penertiban oleh Satpol PP pada hari Jumat lalu. Irfan mengatakan bahwa dia baru mulai berjualan kembali di alun-alun Pati sekitar 3 hari dan terpaksa harus mendapatkan tindakan tegas dari Satpol PP. Dia sendiri mengaku sudah mengetahui bahwa memang zona alun-alun Pati merupakan zona merah, tapi dia terpaksa berjualan di sana demi mencukupi kebutuhan keluarga. Dan Irfan sendiri merasa berpendapat bahwa tidak semestinya alun-alun Pati itu disterilkan dari PKL karena bagi Irfan alun-alun
sebuah kota seharusnya memang diramaikan oleh pedagang sehingga pembeli bisa eh, mendapatkan makanan atau minuman yang dibeli dari para pedagang di sana. Selain itu, menurut Irfan, lokasi relokasi yang selama ini disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pati sepi. Dan misalnya ketika dia berjualan di alun-alun Kembang Joyo, eh, modal yang dia keluarkan tidak sebanding dengan penghasilan. Dalam sehari berjualan, dia mengaku pedagang sate Madura ini mengaku membutuhkan modal sekitar 500.000 untuk sekali berjualan. Sedangkan di alun-alun Kembang Joyo, yang merupakan lokasi relokasi, menurutnya sangat sepi sehingga dalam sekali berjualan dia hanya bisa mendapatkan omset sekitar 100.000 dan masih rugi cukup banyak sekitar 400.000. Lain halnya ketika dia berjualan di alun-alun Pati, alun-alun Simpang Lima Pati, dia mengaku masih bisa mendapatkan keuntungan karena pengunjung di sana lebih ramai. Namun, Satpol PP Pati sebagai penegak perda tetap tegas menegakkan aturan, apalagi menurut Kepala Satpol PP Pati Sugiono, dengan ramainya pedagang kaki lima di sana, lalu lintas menjadi semrawut. Selain itu juga banyak sampah yang berceceran di area alun-alun pada pagi harinya. Sehingga Satpol PP Pati berharap para PKL ini mematuhi peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Pati mengenai zona merah. Demikian Adila, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Sugiono selaku Kepala Satpol PP Pati dan Irfan pedagang kaki lima. Berikut untuk tayangannya. Penertiban hari ini, Pak. Ya, terima kasih. Jadi pada malam ini Satpol PP Kabupaten Pati beserta TNI, Polri, kemudian Disub, DLH, dan Satpol PP sendiri ini melaksanakan penertiban di zona merah PKL. Utamanya adalah Simpang Lima. Akhir-akhir ini memang banyak berdatangan PKL. Ini PKL baru ini. Karena mau bisa pakai sepeda motor, kemudian kami datang mereka pergi. Jadi akhirnya banyak yang mengikuti dan ternyata sedikit demi sedikit tambah banyak. Sehingga pada malam ini kami tertibkan dan kami harapkan nanti dari pedagang ini tidak diulangi kembali. Kalau nggak setuju, Pak, soalnya kalau mau dipenertibkan ya harusnya pengunjung nggak boleh di sini, gitu aja. Kalau mau ada pengunjung harusnya kan ada pedagang, masa nggak ada pengunjung nggak ada apa yang penjualan, kan kasihan kan gitu. Sama aja kayak kota mati, Pak, gitu, Pak. Jadi kan mengurang, saya kan sebagai rakyat kecil kan mau apa, anak saya sekolah, biaya banyak. Beda lagi kan kalau bagian yang punya bayaran setiap bulan beda, Pak. Kalau saya kan kalau nggak nyari makan sendiri gini gimana? Harus keluarin keringet dulu. Ya, itu Mas. Kalau Kembang Joyo gini, Mas. Sekarang kan sepi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.